Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, selamat malam. Pemirsa Q&A, ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa birokrasi adalah tempat di mana ide-ide besar seringkali datang untuk mati. Benarkah demikian? Namun, bagaimana jika mendatangkan seorang bulldozer ke dalamnya? Malam ini kita kedatangan tamu yang bukan berasal dari barisan birokrat tulen. Ia dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas, logikanya yang tajam seperti banker, namun memiliki hati yang sangat besar untuk para kreator lokal. Dan di pundaknya juga target pertumbuhan 8% KDNK bukan sekedar angka, melainkan janji untuk masa depan anak muda Indonesia di tahun Kuda Api 2026. Mari langsung saja kita sambut dengan hangat Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Panitia Nasional Festival Harmoni Imlek Nusantara 2026, Ibu Airin Umar. Berikan tepuk tangannya Ibu Maria. Tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar Ibu? Halo, apa kabar? Silakan berjabat tangan dengan para panelis kita dulu. Halo. Banget bisa. Halo. Akhirnya, silakan duduk Ibu. Baik, siap. Terima Tepuk tangan kasih. sekali lagi teman-teman. Nah, sebelum kita akan berbincang dan ngobrol langsung dengan Sri Kandi kita pada malam hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Dari banker internasional jadi bulldozer di birokrasi. Kenalan yuk sama Airin Umar, wamen ekonomi kreatif kita. Jangan kaget, jiwa bisnisnya udah ada dari kelas 5 SD. Dia jualan action figure buat beli konsol game. Real definition of hustler. Lulusan cum laude Presiden University, berkarir jadi bos venture capital di Bank Internasional. Dia paham banget gimana cara menjual potensi ke investor dunia. Visinya tajam, Ekraf harus jadi mesin baru ekonomi Indonesia. Karena inilah Airin Umar ditunjuk Presiden Prabowo sebagai wamen Ekraf. Dijuluki bulldozer karena misinya cuma satu, dobrak birokrasi yang kaku demi kasih jalan buat kreator lokal. Targetnya kontribusi 8% KDNK dan produktivitas 5 kali lipat pakai AI. Airin Umar membuktikan saatnya imajinasi jadi investasi. Menurut kamu, mampukah beliau bawa Ekraf kita mendunia? Itu tadi bintang tamu kita. Tapi selain bintang tamu, saya juga tidak sendiri karena ditemani oleh 3 panelis yang luar biasa malam ini di edisi spesial. Kali ini ada Coach Tom, tepuk tangannya. Kak Melani Subono, thank you Kak. Dan Wen Anali, Ge Pamungkas. Kenapa sih kok mau menerima jabatan sebagai Wakil Menteri Ekraf? Bukannya lebih enak jadi banker dan gamer? Kalau dilihat sih setiap hidup itu pasti ada enaknya, ada enggak enaknya kan. Jadi pada saat ditawarin ini tantangan aja sih. You only live once, right? Jadi ya gitu? might as well coba. Tanpa pikir panjang? Pikir less than a minute kira-kira. Apa? Dari satu less than 1 minute itu apa yang sempat terpikirkan? Aku cuma tutup mata, meditate sih ya. Quick once, minta arahan dari yang di atas, lampu hijau atau lampu merah. Dikasih lampu hijau ya udah jalan. Setelah dijalani begitu, ada nggak yang relate dengan pengalaman menjadi banker dan juga ketika menjadi gamer gitu? Kalau di bankers compliance, kalau dari gaming itu iya, if you fail you just restart kan. Jadi keep trying gitu, cobain terus. Tapi kalau misalnya kita ngeliat birokrasi sama perbankan itu sangat mirip, apalagi international bank. Yang paling ya. mirip bagian mana? Compliance. Karena saya dari segi product side ya, dan segi client side ya. Jadi setiap apapun juga yang kita usulkan itu pasti ada compliance checklist yang panjang banget. Itu kan birokrasi sebenarnya. Dan ada tujuannya juga untuk check and balances. Jadi pas saya ngeliat itu, aku ngerti sih kenapa harus begini. Jadi sekarang satu kata untuk menggambarkan pekerjaan sebagai wamen Ekraf. Banyak PR. Banyak PR. Banyak PR. Oke, tepuk tangan semangat dulu buat Ibu Iren ya. Sebelum ke panelis
Ini ada syarat untuk Q&A yang harus dijawab cepat. Siap. Saya ada beberapa pertanyaan. Bu, jawab saja. Ada pilihan ini ya. Banker atau pejabat publik? Banker. Oh, catat panelis, catat ya. Harus ditanyain. Produk lokal tapi mahal atau produk impor tapi murah? Produk lokal tapi mahal. One Piece atau Naruto? One Piece. Meeting di kantor atau belusukan ke komunitas? Belusukan komunitas. Oke. Kawan atau lawan? Kawan. Kopi atau jamu saat lembur? Jamu. IP lokal paling potensial, game, film, atau kuliner? Game. Game. Oke. Catat. Lebih takut dikritik netizen atau anggaran dipotong? Netizen. Satu kata untuk birokrasi Indonesia saat ini. Wow. Tolong. Ini bisa dua nih. Tolong ya, tolong. Oke, Ini dicatat. bisa dua. Tahun 2045, Indonesia jadi penonton atau pemain utama dunia? Pemain utama. Tadi banker. Banker. Lebih milih jadi banker ketimbang jadi pejabat publik. Takutnya nih kalau misalnya orang-orang dengar, aku manggilnya Kak aja, boleh nggak sih? Yes please. Ada Terima kayak akrab kasih. banget di sini. Kita yes akrabnya please. di sini. Udah ada vibingnya kan? Iya, ada Oke. vibing. Apalagi pas games kan? Iya benar. Tapi pas pilih One Piece sama Naruto, kita di situ berseberangan Kak Airin. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Tapi kenapa? Kan sekarang udah menjadi pejabat publik ini. Ya. Tapi masih milih untuk menjadi banker. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang Sebenarnya itu bukan pejabat publik, harusnya pelayan publik, bukan pejabat. Itu satu kan. Oke. Kedua, kalau ditanya the difference between a banker sama menjadi pelayan publik, consideration-nya as a banker itu lebih dikit gitu loh. Kalau sekarang harus mikirnya banyak sekali, 360 degrees kan. Dan tentu dari segi beban juga pasti lebih besar. Karena apapun juga keputusan yang kita ambil, itu impact-nya ke 280 juta orang dan beyond. Sedangkan as a banker, kita mikirnya adalah inovasi dan teknologi, inovasi teknologi, inovasi teknologi, inovasi teknologi. Menyesal nggak dengan keputusan yang ada, dengan tanggung jawab yang ternyata lebih besar? Enggak sih, karena setiap segala sesuatu yang aku percaya gini, apapun juga yang dilemparkan ke aku dari yang di atas oleh yang di atas ya, itu merupakan satu berkah gitu loh. Jadi aku ini lagi kayak kita main game, hidup itu kayak main game kan. Kita itu lagi, aku berasa aku lagi di satu level di mana aku disuruh belajar sesuatu dan do I learn a lot? I do. Dan sepertinya masih banyak lagi lesson yang bisa dipelajarin. Tapi aku nggak tahu apa, ya udah jalanin aja. Oke. Kamel? Aku tadi bilang I adore her so much karena dia tipe orang yang kalau aku nonton dia bisa kasih penjelasan yang sangat enak, sangat bagus. Komprehensif ya? Iya, tanpa without making me feel stupid gitu. Tapi saya mau kembali ke pertanyaan tadi. Tadi pasti tanya satu kata buat mindset birokrasi sekarang, wow, katanya gitu kan. Do you believe mindset birokrasi itu nantinya bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih cak-cak, lebih apa ya, your way? Karena kan untuk bergerak harus cepat bareng. Tapi sebelum dijawab pertanyaan Kak Mel, dijelasin dulu. Apa maksudnya wow? Iya, wow-nya tuh wow good, wow what? Wow yang what? wow kompleks gitu loh. Nggak bisa kita ngambil, it's not as simple as is it good or is it bad. Tapi wow itu ini sesuatu yang sangat kompleks banget. Pernah dengar Johari Window kan? Ya. Johari Window adalah you don't know what you don't know. Kebanyakan kalau kita ngelihat dari history ASN, lulus kuliah, lulus sekolah, langsung masuk ke dalam dunia ASN. They might not know what they don't know what's out there di luar government. Ya kan? Jadi kalau on the basis of this, ya nggak bisa disalahkan juga kan. Jadi pas saya masuk, saya ngelihat, oke, let's open this up, let's crack this up. Untuk memperkenalkan sesuatu yang baru gitu loh. Dan satu contoh deh, pas saya masuk itu kan, di kementeriannya semuanya adalah, ini gini ya, siap apa, mau siap loncat? Udah loncat coba gitu kan. Pas digituin terus, akhirnya kan meleleh kan. Setelah meleleh, baru saya sadar bahwa ini ada beberapa linggo yang sebenarnya kalau direlekskan sedikit, maka ASN kita sebenarnya banyak banget yang pintar-pintar banget loh. Dan mau benar-benar pengen berbakti buat negara gitu loh. Jadi when you put someone in a good environment, it's like a games kan. When you put someone in a right environment with the right tools, dan spend a bit more time in coaching them, they would thrive. Ini semua saya suruh untuk belajar satu bahasa tambahan. Dan I also learn one language gitu loh. Sistemnya mendukung tidak dengan semangat Ibu Iren? Nggak selalu mendukung. I'll be honest, nggak selalu mendukung. Tapi kan sebagai leader di dalam sebuah kementerian, kita yang menciptakan kan. As a leader, we have two choice. Do we blame or do we change something? Aku percaya kalau kita selalu bisa merubah sesuatu. Karena pada saat kita blame, kita nunjuk satu orang kan. 4 jari menunjuk diri sendiri loh. Jadi kita mau victim mode atau kita mau creators mode. Kalau buat aku mencoba untuk creators mode. Susah gak sih? Susah banget. Tough one. Very tough. But
Ya makanya kadang-kadang aku nanya kan, kenapa kasih aku lampu hijau? Ini pasti ada lessonnya, aku kurang belajar apa sih? Dan selalu usually there will be given aways gitu. Then when I realize that, I'm like, thank you for this. Karena it's a very valuable life lesson. How? See, good explanation. Coach Tom. Jadi saya tertarik karena ibu dari startup, kemudian ada terlibat di startup, terlibat juga di banyak perusahaan gaming. Itu kan agile, cepat. Kalau di birokrasi kan katanya banyak tembok. Tembok-tembok apa Bu yang paling berat untuk ditembus? Tembok yang paling berat ya, itu peraturan-peraturan yang sudah ada sih Pak. Jadi peraturan, kalau lintas kementerian mungkin dulu saya dengar mitosnya susah ya. Tapi untungnya sekarang kan kita semua dihambalangkan gitu loh. Jadi terutama antar wamen kita sudah sangat cair. Namun kita banyak gak sih yang mau melakukan sesuatu? Banyak sekali kita mau melakukan sesuatu, tapi kita terbentur dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi kita mau achieve ke sana, kita itu kadang ngumpul kan wamen-wamen. Guys, let's figure out a way how we can get there through this maze of peraturan yang ada. Dan I'm grateful for my fellow women sih, karena mereka beneran my biggest support system ya, especially the ladies. Pernah merasa frustasi nggak? Pernah, sering. Terus pertanyaan lagi sama yang di atas, what lesson do you want to teach me? Dan selalu adalah patience gitu loh, karena saya sadar juga ya, jadi dari birokrasi itu ada yang dibutuhkan juga gitu loh, over time ya. Contohnya apa sih? Kalau misalnya pada saat menjalankan ini, ada proses yang harus dilaluin. Karena ini stakeholdersnya banyak sekali. Mungkin saya mikirnya adalah, oke, simple aja, ngebulldoze aja ke arah sana. Tapi ada beberapa lapisan masyarakat yang mungkin saya nggak pernah berinteraksi dengan mereka, maka saya nggak tahu mereka itu pikirannya seperti apa. Salah satu proses birokrasi adalah FGD dengan semua pihak, yang memakan waktu lama sekali. Tapi dari proses mendengar itu, ya saya belajar kan. Awalnya frustasi ini, aduh FGD lagi, kajian lagi. Tapi pada saat akhirnya ngelihat hasilnya, oh iya ya, I miss this gitu loh, I miss that out. Jadi bisa mengapresiasi dan menghargai, tapi at the same time juga yang nggak efisien, yuk kita coba shortcutin. Sebagai orang yang sangat tough dan juga tadi benar-benar memiliki ketangguhan dalam melaksanakan program-programnya. Aku penakut aku nggak berani nonton film horor. Tapi ada yang ditakutin juga, tadi bilang takut sama kritik netizen. Kenapa kok bisa agak kontradiktif dengan semangat tadi? Menurut aku anggaran dipotong itu bisa menciptakan kreativitas. Kan kita kreatif kan. Jadi dan kita itu orang Indonesia loh. Ilmu kepepet kita paling luar biasa loh. Oh iya, ya kan? Iya lagi. Jadi Bener lagi. Dan saya selalu percaya karena mungkin di startup ya, anggaran sekecil apapun juga apabila kita benar-benar mau melakukan sesuatu pasti ada jalannya. Oke. Itu pasti ada jalan. Tapi kalau kritikan netizen itu berarti suara masyarakat yang harus kita dengarkan. Dan suara masyarakat apabila yang tidak happy atau yang happy, baik terlepas benar atau salah ya, itu kan dasarnya adalah there's some dissatisfaction. Pernyataan netizen apa yang pernah bikin baper banget seorang Ibu Airin? So far belum ada sih. Belum ada? So far belum. Netizen so far has been very kind to me, so please be nice ya. Oke. Baik, penasaran kan apa saja senjata baru buat para kreator agar nggak cuma jago kandang. Sesaat lagi kita juga akan bedah lagi program Sakti Women Aircraft kita yang bakal bikin ekosistem kita makin mandiri. So, pemirsa dan netizen di rumah tetap saksikan Q&A, kita jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ini udah rahasia umum. Oke, tadi saya nyuruh apa cuman? Gimana ya? Cuman ya setiap hari aku nanyain siap-siap ngapain, mau siap apa. Ya, pemirsa, sebuah perjalanan yang tidak instan seorang Airin Umar sampai ada di posisi sekarang sebagai Women Aircraft. Semua dijalankan dengan paten. Tapi saya jadi penasaran ini, sebenarnya siapa sih sosok yang menginspirasi Ibu Airin hingga menjadi pribadi dan berada di titik sampai sekarang ini? Orang tua kali ya. Orang tua. Spesifiknya apa ya yang paling benar-benar dipegang nilainya? Kalau mama selalu mengatakan apapun yang kamu lakukan, apapun juga yang orang bilang, kamu cuma bertanggung jawab kepada isi hati kamu doang. Itu kalau dari mama kan. Kalau dari papa nggak ada satupun juga kesulitan yang diberikan ke kamu yang tidak bisa kamu solve sebagai manusia. Karena ya yang di atas sayang sama kamu. Oke. Kami mengetahui kan dirimu itu kan dari startup dulunya kan.
startup itu adalah sesuatu yang fluid, yang fast paced, yang impromptu banget begitu. Dan sekarang Kak Airin tuh berada di lingkungan yang kaku, birokrasi yang kaku. Yang kalau tadi dibilangnya itu kan menyuruh apa atau meminta tolong apa, pasti siap. Tapi kita udah tahu nih, ini udah rahasia umum. Oh, tadi saya nyuruh apa, cuman gimana ya? Soalnya bisa aja mereka tuh nggak paham. Betul yang sekali. Asal siap aja, tapi pas udah pergi, pemimpinnya baru nanya, tadi Jadus ngapain nih gue nih? Kayak gitu kan. Semangat ABS tuh, asal Bapak senang. Kayak gitu. Itu menimbulkan side eyes gitu nggak sih? Menimbulkan orang-orang yang lama yang bilang, nggak gitu cara kerja di sini. Ya kayak pasti. Gitu dari awal udah Kamu tahu apa? Ya benar. Ini birokrasi nggak seperti ini. Government nggak seperti itu. Aku yang oke, baik. Kalian belajar kan. Jadi by action sajalah. Contohnya dress code. Ya kan, I always wear sneakers gitu loh. Dan sampai sekarang ya tetap pakai sneakers. Saya rasa dari kita membawa diri dari ngomong ya. Jadi dari awal aku udah bilang, I don't have the cut gitu loh. I don't look like one. I don't speak like one. I don't think like one. Are you sure you want me to be in the cabinet? Kan? Jadi sebenarnya dari awal kan sudah di preempt seperti itu. Jadi pas masuk memang teman-teman masih bingung gitu loh. Timnya aku juga pasti bingung. Cuman ya setiap hari aku tanyain siap-siap ngapain, mau siap apa. Coba kalau misalnya saya suruh loncat dari sini, siap juga? Enggak kan? Udah, ayo ngomong. You have your own voice. Itu yang selalu saya katakan kepada tim saya, you have your own voice. Sekarang Ibu Airin yang bikin aku kadang tuh jump scare, ada banyak sekali sebenarnya kreator-kreator kita itu kan keren ya. Tapi kadang sering dibilang jago kandang nih, jago kandang. Tapi di satu sisi saya juga tahu untuk menjual produk mereka di luaran sana itu juga susah sekali. Nah ini seperti apa sih tantangan di balik layar yang sebenarnya? Itu ada benar ada salahnya sih mengenai jago kandang sih. Kan karena kenapa? Kandangnya kita itu sudah sangat besar sekali. Jadi untuk bermain di sini saja sudah ya setiap hari jadwalnya udah full. Sebagai contoh apa sih, aku nggak bisa ngomong nama tapi ada band lah yang saya rasa sudah bisa go international, fansnya udah banyak. Kenapa sih nggak mau go international ya? Jawabannya di Indonesia aja aku weekend aja susah untuk waktu dengan keluarga. Jadi kan itu bukan jago kandang tapi pernyataan bahwa market kita itu sudah cukup besar. Nah, kalau untuk ke luar negeri, ada nggak sih yang sudah kita lakukan? Di Aircraft itu fokus saya distribusi sama marketing. Make sure kalau semua orang mendapatkan panggungnya untuk dilihat gitu loh. Kalau sudah dilihat, maka ada kemungkinan opportunity untuk dibeli akan meningkat, ya kan? Jadi tugas saya satunya adalah mendorong hal tersebut. Apa sih yang sudah kita lakukan? Tahun lalu kan kita ada di Osaka World Expo ya. Osaka World Expo kan kita exhibit dan itu satu ajang di mana semua buyer seluruh dunia ada. Tapi ngelihat dari sana aku lihat ini cuma Osaka nih. Aku pengen market Jepang. Maka dari itu aku extend sehari pas ke Tokyo kita bisa ngomong brand ke salah satu department store terbesar lah di sana kan. Di sana ya saya hand carry barang-barang Indonesia karena kan budget terbatas ya kan nggak bisa bawa semua berangkat. Ya udah kan aku punya ya luggage lah. Ya udah aku isi dengan barang-barang Indo, tak bawa. Aku bilang ini loh, this is the showcase of Indonesian products, Indonesian creatives. Would you be interested untuk bawa ini ke sana? Mereka sangat kagum banget. Kamel? Aku mau belok sedikit sih berbicara tadi kan bicara kemajuan zaman ya. AI. Oh, langsung iya. Ayo nih. Untuk orang yang awam it's scary. Yes, scary. Malah aku dalam segi musik misalnya atau dalam banyak bidang orang hati-hati jangan ini AI ntar lo bakal keganti dia sama AI gitu. Itu very common loh ya, orang berpikir betul. Itu bahwa AI itu sebenarnya sesuatu yang mengancam bukan malah mempermudah sebenarnya kerja mereka. How do you tell people about that? For me AI itu sebenarnya itu salah kita semua. Apalagi kita yang di sini. Karena pas waktu kecil, kita berharap apa? Ada orang, kita bisa memiliki ilmu menduplikasi diri. Supaya kita bisa main-main, ada yang ngerjain PR. Benar kan? Kita ada nih, banyak dari kita itu berharap kalau kita bisa menduplikasi diri supaya kita punya lebih banyak waktu lagi untuk mengerjakan sesuatu yang kita sukain. Ya kan? AI, itu satu kan, makanya hati-hati, be careful what you wish for. Kedua, AI itu sebenarnya hanyalah sebuah tools. Kita itu mirip dengan peradaban di mana internet pas masuk banyak banget pro and kontra dan banyak banget yang akan di-replace, ya kan? AI juga sama nih. Kita itu sangat beruntung banget kita hidup di dua era yang berbeda. Yang berbeda di one lifetime gitu loh. Jadi lessons-nya luar biasa banget kan. Nah, AI ini sebuah tools yang form and shape-nya belum ketahuan. Namun yang pasti adalah segala sesuatu yang repetitif
itu bisa di-replace oleh AI. Jadi sebagai manusia kalau kita berasa bahwa kita itu ciptaan Tuhan kan, udah pasti kan, ciptaan Tuhan dan kita punya akal sehat dan punya hati yang paling penting. Hati ini tidak bisa di-replace oleh siapapun juga. Inovasi dan kemampuan kita untuk berpikir di luar apa yang sudah ada sebelumnya, ini tidak akan bisa di-replace oleh AI. Tapi selama setiap hari kita muncul ide-ide baru dan kita bergerak terus maju, maka kalau yang mau duplicate silakan, that was yesterday. Gitu. Dan kita terus maju, terus melangkah terus. Buat saya ini AI itu memberikan sebuah urgency kepada kita semua untuk truly become the highest potential as a human being. Menyambung cerita di mana sekarang menciptakan segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan AI, dengan kreasi yang sudah ada. Banyak orang yang malas bikin melaporkan ini Bu, haki. Hak intelektual, padahal penting untuk dilakukan dan bagi banyak orang rasanya ribet. Gimana tuh Bu? Kalau dari ekonomi kreatif kita ada satu direktorat yang khusus untuk membantu fasilitasi pendaftaran haki. Tapi saya mau katakan ini, haki ini sebenarnya mirip dengan tadi berhubungan dengan AI ya. Kalau kita ngelihat di dunia digital atau internet, budaya dari Indonesia itu kan milik Indonesia, ya toh. Tapi budaya Indonesia tidak terlalu banyak diupload secara recordings ke dalam digital, bentuk digitalisasi. Masih banyak ada di museum, ada di bentuk tertulis. Yang terjadi apa? Pada saat kita mengetik di sana, yang keluar adalah bukan yang budaya Indonesia. Ya kan? Ini kan sebenarnya mirip dengan hak cipta juga gitu loh. Jadi di era AI sebenarnya sekarang ini memepetkan kita untuk make sure kita mendata history kita yang kita ada. As we speak right now we are creating history kan. Ada yang nyatet nggak? Itu satu kan. Kedua yang sebelumnya orang-orangnya masih ada nih. Kita harus mencatat segera mungkin supaya kedepannya di dalam pada saat our future generations bertanya di dalam AI, peradaban Indonesia and our rich cultures are there as a difference. Kalau enggak, satu dunia bakal jadi shopping mall, bakal jadi sesuatu yang sama persis gitu loh. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi kan sebenarnya menambah optimisme dan juga semangat kita ya. Aircraft ini bisa memiliki peranan yang sangat luar biasa. Apalagi dengan target 8% ini diharapkan aircraft bisa menyumbang kontribusi terhadap ekonomi kita. Jujur saja Bu, apakah ini sangat realistis untuk kemudian dicapai? Apabila kita semua kolektif menganggap bahwa ekonomi kreatif bukanlah sebuah hobi, maka itu sangat possible. Dan ini sudah dibuktikan di negara lain. Saya nggak mau nyebut yang terlalu jauh deh. Di Thailand aja, ekonomi kreatif menurut World Economic Forum adalah top 5 contributor terhadap ekonominya. Indonesia menurut aku dengan 280 juta orang dan semuanya kreatif semua, ini kita hanya perlu mendorong dari segi monetizations and distributions-nya. Apabila ini terjadi, maka kita bisa mencapai ke 8% itu. Ada satu tab yang namanya Creator Tab, di mana anak-anak juga atau yang muda, ini udah ngangguk-ngangguk kan, bisa create digital assets. Digital assets itu apa sih? Pas kita main game, ini gamer nih, belanja skin kan? Apa? Belanja skin kan? Sebelum nikah ya? Sebelum nikah ya. Ini kalau nggak bisa pulang dia. Bagaimana Jadi ya? yang belanja skins, kemudian yang belanja armors, itu kan ada kreatornya. Kreatornya nggak melulu adalah game developernya loh. Itu bisa dari komunitas. 5 tahun yang lalu, salah satu platform tersebut menyebutkan bahwa mereka akan mendistribusikan 40% dari revenues-nya mereka kepada kreatorsnya mereka. Revenues mereka pada saat itu 300 juta US dollars. Dan dengan perkembangan teknologi sekarang, we have to really rethink about existing business models. Karena yang baru sudah ada. Dan the natives are all here. Jadi 8% bisa. Pertanyaan. Oke, singkat saja. Apakah di 2040, 2045 gitu bisa mencapai itu? Jadi kita bukan cuma negara yang punya pemain, tapi kita juga bisa memproduksi game. Karena banyak banget orang-orang Indonesia pun yang kerja buat di 2 perusahaan tersebut. Jadi animator ada, programmer ada, kasih cerita juga ada, kayak gitu. Terakhir ke Soekarno-Hatta Terminal 3 kapan? Terakhir kali itu, 10 days ago. Iya, beberapa ini yang lalu. Coba, next time ke sana, belok kanan ke yang paling ujung. Di sana ada Game Corner. Iya. Ya kan? Game Corner itu memperlihatkan apa? Semua game karya anak bangsa yang sudah memenangkan awards di luar. Di Amerika, di Jepang, di Korea, di Malaysia, di Singapura. Jadi sudah ada. Tapi kenapa Indonesia tidak banyak yang tahu? Karena pangsa pasarnya atau yang membeli kebanyakan dari luar. Nah, kalau kita ngomongin mengenai konsol-konsol tersebut, Indonesia dan satu lagi yang kalau dari PC tuh kita belinya kan. Nah, kalau itu kebanyakan dari segi
bukan mayoritas ya, tapi a huge chunk of it, of the games produced adalah Indonesia. Menghasilkan nggak? Menghasilkan. Nah, iya. tapi kita selalu melihat e-sports dan game development dijadiin satu. Padahal ini adalah dua industri yang totally different. Game development adalah meng-create sebuah games, ya kan? Kalau e-sports adalah kayak the soccer match lah ya, it's like a match gitu loh. Maka ini adalah industri sportstainment yang mana ekosistemnya ada media, ada caster, ada komentator dan kawan-kawan. Ini beda sekali. Mungkin banyak yang merasa kalau kenapa sih ini nggak pakai game Indonesia aja gitu kan. Kekuatan kita itu saat ini bukan di mobile games. Kekuatan kita saat ini di konsol sama di PC games. Dua ini. Karena kalau kita ngomong mobile games itu modalnya gedenya di marketing. Bukan di yang Gadgetnya. bikin, bukan di gadget atau bukan dibikin. Nah, kita itu sangat kreatif banget, bukan hanya games digital, bahkan board games juga. Kita punya banyak sekali dan sudah dapat international recognitions. Dan kita sebagai aircraft ya kita mencoba untuk mendorong ke ruang-ruang publik, contohnya seperti bandara. Oke, strategi sudah tertata pemirsa, ekonomi diharapkan merata dan semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Airin. Tapi bagaimana kalau ternyata sang bulldozer juga lebih turun tangan lagi, tidak hanya tadi di masalah teknologi dan juga aircraft, tapi terkait dengan tradisi bangsa. Sesaat lagi kita akan intip peran besar Airin Umar di balik kemeriahan Imlek 2026 yang luar biasa. Sesaat lagi di Q&A. Sebagai anak gengsi. Kamu nanya. Sejauh-jauhnya kita melangkah dan setinggi-tingginya kita melompat karena teknologi dan inovasi, kita harus mengingat kalau kita nilai kemanusiaan yang ada dan budaya kita yang mengakar. Bukan sekedar perayaan tahunan, tapi panggung besar bagi industri kreatif lokal. Nah, ini kita juga akan membahas lebih jauh lagi seberapa jauh ini dan bagaimana tangan dingin seorang Airin Umar ini untuk menyulap Imlek 2026 ini menjadi yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tema kali ini adalah Harmoni Nusantara. Apa yang membedakan dengan tradisi Imlek sebelumnya ketika sekarang sudah ada Airin Umar di situ? Airin Umarnya sih nggak ada apa-apanya sih. Tapi ini kekuatan universe. Kenapa? Karena Imlek tahun ini jatuh pada saat yang bersamaan dengan bulan Ramadan. Makanya ini udah 30 tahunan ya kita nggak mendapatkan momen seperti ini. Dan dengan kondisi dunia yang gonjang-ganjing saat ini, kita menganggap bahwa Indonesia harus menunjukkan diri sebagai negara paling inklusif di seluruh dunia, di mana beda ras, beda suku, beda agama bisa duduk bareng dan damai. Itulah yang harus kita push forward supaya kita tetap jadi satu. Caranya gimana sih? Maksa aja semuanya duduk bareng, buka puasa bareng, yang Imlekan sama yang Ramadanan kan tetap harus makan setelah buka puasa toh, duduk bareng ngobrol. Dan kebayang nggak sih ada di beberapa kota ya, itu lampion-lampionnya kan warna merah kayak gitu semua kan. Terus ada ketupat-ketupatnya. Nah, maka dari itu di Harmoni Imlek Nusantara kali ini yang paling penting adalah karena Imlek dirayakan setiap tahun, kita juga harus mengapresiasi kan. Sebelumnya kan setiap tahun memang kita rayakan gitu loh. Tahun ini agak spesial karena yaitu Ramadan dan Imlek barengan. Dan aku beneran pengen banget gitu karena capek banget kan dengerin perang di sana, perang di sini. Kita haruslah mengatakan bahwa guys, ini bukan soal ego ya. Jadi saya sangat berharap banget supaya kita bisa menyatu untuk bangsanya kita. Satu suara yuk gitu loh. Kita gantian, tapi kita gotong royong bareng-bareng push together. Itu yang benar-benar saya harapkan banget. Dan dari Harmoni Imlek Nusantara kali ini saya berharap bukan hanya it's beyond suku, ras dan agama. Ini cuma antar manusia kita saling mengenal gitu loh. Karena buat aku merah putih itu luar biasa banget. Benderanya kita, karena manusia kita dibelek, mau warna apapun juga dibelek, isinya merah dan putih kan. Tulang sama darah gitu. That's it. Kita balik lagi deh yuk ke esensi itu supaya 280 juta orang paling aktif kita di sosmed. Kita itu bisa loh merubah dunia. Apabila kita bersatu padu untuk sending the message of peace, sending the message of love gitu loh. Itu yang aku pengen. What a quote. Malam ini banyak sekali quote-quote yang benar-benar membuka mata. Kita sampai terkagum-kagum begitu ya. Gimana Coach? Ini berhubungan dengan kuda api nih Bu. Yes. Jadi kuda api ini ya lambangnya kan kecepatan, semangat, impulsif. Ada nggak hubungan Imlek ya kuda api dengan kebijakan dari ekonomi kreatif Indonesia?
kebijakannya mungkin berdasarkan logo kali ya. Jadi logo Harmoni Imlek Nusantara itu kalau diperhatikan di mulutnya itu ada kayak buletan gitu kan. Jadi kalau kita riding a horse kan biasanya ada buletan itu. Nah itu ada maknanya tuh buat kita. Ada buletan di sana dan buletan di kaki. Kenapa? Pada saat kita mengucapkan sesuatu, ucapkanlah, kita mikir dulu sebelum mengucapkan. Karena mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita ucapkan bisa ada dampak kepada orang lain loh. Jadi dengan energi kuda api yang luar biasa, kita harus lebih wise dalam bertutur kata. Dan harus berpikir dengan 360 ya. Buat saya ini sangat mudah karena selama kita connect dengan hati, kita itu cuma jadi ya channel dari atas doang kan untuk berucap-ucap kan. Jadi itu satu. Kedua, setiap kali kita melangkah juga harus penuh dengan kehati-hatian dan nggak bisa asal trampled lah. Karena asal trampled kita sebagai manusia nggak ada yang mau menyakiti orang lain kan. Jadi kita harus mengingat hal tersebut. Di logo tersebut juga di kaki yang diangkat itu ada bunga batik. Mengingatkan kita sejauh-jauhnya kita melangkah dan setinggi-tingginya kita melompat karena teknologi dan inovasi. Kita harus mengingat kalau kita nilai kemanusiaan yang ada dan budaya kita yang mengakar. Itu kalau anak-anak muda namanya grounding. Nah itulah yang kita ingatkan ke sana. Kamel? Harmoni Imlek Nusantara dengan you as a bulldozer inovasi. Are we gonna see anything in this festival kali ini yang inovatif, mungkin with technology or AI? Dan atau apakah juga ada target? Kalau saya satu hal adalah menggabungkan semua perspektif dari teman-teman yang merayakan Imlek. Kalau sebelumnya kan semuanya merayakan sendiri-sendiri. Kali ini semuanya juga merayakan sendiri-sendiri di tempatnya, wadahnya masing-masing. Tapi kita kumpulin semua jadi satu panitia. Yuk kita juga rayain bareng-bareng tuh. Itu satu dan target itu sudah tercapai kemarin. Baru saja tercapai di mana panitia semuanya satu suara, kita gerak bareng ke depan dan buat aku wow, this is indah banget gitu loh. Kedua, pada saat kita maju, saya pengen menunjukkan bahwa Indonesia itu merupakan satu destinasi. Untuk pertama kali kita mempromosikan Indonesia S1 gitu loh. Dimana kalau misalnya teman-teman nih mau cap gomehan kan, itu bukan hanya di Jakarta, bisa ke Solo, bisa ke Palembang, bisa ke Bali, bisa kemana-mana. Dan setiap kota-kota itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Termasuk jadwal donor darah juga. Kan kita juga harus ingat memberi itu. Jadi I feel it's nggak usah mikirin yang terlalu high-tech gitu. Let's go back to the basics and form the foundations. Karena kalau misalnya terlalu ke atas ini kita terbang ke atas tapi nggak grounding kan. Sedangkan grounding foundationnya sendiri ini kan tahun pertama kita mengatakan Imlek Festival. So I really want to build that on a very solid ground. Untuk mengingat kembali, yuk kita bersatu. Sebagai Gen Z, solid ground nggak? Gen Z. mana ini? Gen Z. Kan G. Aku sih Gen Z dong. nggak, aku tuh cuman pengen. Soalnya gini ya, beberapa orang anak-anak Gen Z itu anak-anak Gen Z kan ada anak-anak yang penuh dengan pertanyaan. Ya. Sama Dan dong, aku juga Gen Z kan kita iya, mirip kan. Makanya aku mewakili nih sebagai anak Gen Z. Cepet. Kamu nanya. Aku takutnya gini, mereka itu akan mempertanyakan dengan segala nilai-nilai kebudayaan yang ingin ditumpahkan oleh Kementerian Kreatif. Nanti tuh apakah mereka kira-kira bakal get the point nggak ya kalau misalkan adat itu kenapa perlu diingat begitu? Ya. Aku takutnya itu apakah will they receive the message kayak gitu? Karena masih banyak juga yang menganggap itu kuno ya. Iya, masih banyak menganggap itu kuno. Aku mau nanya deh, Lebaran kan? Kalau Lebaran juga kita setiap kali Lebaran juga pasti mikirnya, aduh ini pulang ke rumah kangen pulang ke rumah, tapi bakal ditanyain macam-macam gitu kan. Kita Imlek kan juga sama guys, jadi yuk kita curhat bareng kan. Tapi buat aku gini, kita tetap aja balikkan. Dan budaya itu kita bisa loh suguhkan dengan cara yang berbeda. Makanya di Harmoni Imlek Nasional kali ini bukan satu kementerian, ini nasional. Kita lintas kementerian, ada Kementerian Budaya juga di dalam yang membantu untuk mengcurate ini. Faktanya apa sih? Ada Wamen Ristek Misti kan. Itu juga yang membantu untuk research what is the facts gitu loh. Based on the facts, buat saya ini adalah source code-nya. Yuk kita kreatifin apa sih yang kita bisa suguhkan. Maka dari logonya sendiri itu kan lucu ya. Lucu tapi garang gitu loh. Kenapa itu? Selain dari makna-makna simbolisnya itu, kita ngelihat penerapan itu ke dalam produk itu lebih mudah. Dan juga bisa diterima oleh yang muda-muda dan segala kalangan. Termasuk penerapan kolaborasi antara seniman dan juga UMKM-nya itu bagaimana itu? Jadi kayak IP, satu IP itu ditaruh di, misalnya taruh tempel di sini lah, langsung value added kan, bertambah kan. Iya, dan sebagai contoh, salah satu brand internasional contohnya pada saat Chinese New Year juga mengeluarkan limited editions gitu loh. Kenapa enggak kita mengeluarkan yang limited editions Janggan dengan Chip Hao contohnya.
Dan ini di Harmoni Imlek Nasional kita juga akan ada satu menu yang it's very close to my heart. Setiap tahun kan aku sebagai yang rayain Imlek pasti menyiapkan lontong cap gomeh. Tapi kalau Lebaran saya selalu ke rumah tetangga untuk minta ketupat. Jadi kali ini karena bareng kita jadiin aja ketupat cap gomeh. Oh, nice. Seru ya. Oke, kita masih akan lanjutkan karena intinya Imlek tahun ini bukan cuma soal merah dan emas atau kuda api aja, tapi juga soal kolaborasi yang juga lebih naik kelas. Jangan kemana-mana, tetap di Q&A kita akan bahas sesaat lagi bersama Ibu Airin Umar. Do you feel like you're walking alone? Whenever I'm stuck, I will sit down and close my eyes sebentar. Okay, let's reset. What's going on? Let's take one step back. Dan itu menurut aku sangat membantu. Baik, kembali ke Q&A. Mungkin Kak Mel langsung saja. Do you believe in what you do? Ini personal banget sih pertanyaannya. Do you believe in what you do? Karena bukan cuma dapat side eyes, you dobrak budaya yang udah ada puluhan tahun. Belum tentu netizen juga akan paham in everything. Do you feel like you're walking alone? Pertanyaannya dua loh ya. Berarti Dua, do I feel like I'm walking alone? Or do I feel like I am walking my path? Do I feel I'm walking my path? Yes, I am. Otherwise, I wouldn't be here. Yes. Do I feel I'm walking alone? Sometimes, yes. Sebenarnya bukan hanya di posisi ini. Pas waktu kita menjadi CEO sebuah perusahaan juga, it is a very lonely journey kan. Makanya dari sana, aku menguatkan dari segi spiritualnya. What Jadi, you do? I meditate. Jadi through meditations, through singing bowls, it helps me to align everything gitu loh. Jadi every time, whenever I'm stuck, I will sit down and close my eyes sebentar. Okay, let's reset. What's going on? Let's take one step back. Dan itu menurut aku sangat membantu. Tapi ditanya sebagai manusia, do I feel lonely? Of course I do, because sometimes people don't understand what I'm going through. Especially teman-teman yang saya kenal sebelum menjabat. Hal apa sih yang benar-benar titik balik apa yang benar-benar membuat seorang Airin ini menjadi pribadi yang sangat kuat gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah sesusah apa sih seorang Airin? Jadi dulu itu orang tua pernah menghadapi financial difficulties yang cukup susah. Di mana ada 2 kali. Pertama kali pas saya high school, tanpa sepengetahuan orang tua, karena saya dengar-dengar kayaknya di rumah agak susah nih. Jadi waktu itu saya masih sekolah di KL. I submitted a resignation letter as a high schooler ke sekolah. Dan diterima, akhirnya saya keluar, tapi I came with a plan kan. Cuma plan seorang anak SMA yang nggak mikirin visa, oh ya udah saya nggak perlu kasih tahu orang tua, saya kerja di McDonald's, saya belajar 2 tahun, I should have enough money untuk ujian O-levels. Ya toh, that was my grand plan kan. Wah, happy banget tuh setelah selesai bisa membantu kan. Tapi yang di atas berkata lain, tiba-tiba baru mau keluar, saya ditarik sama the school owners, dimarahin habis-habisan. Tapi pada akhirnya dikasih scholarship untuk terus. Jadi my parents didn't know that, itu pertama. Kedua, jadi di sana itu saya ngerasa grateful banget that, wow, they are unexpected ways ya. Dan sekolah itu nggak pernah memberikan scholarship sama sekali. Itu pertama kali kan. Dan ownernya itu, ya kita semua tahu beliau pelit banget gitu loh. Tapi somehow, he opened that door for me, right? And I'm forever grateful for that. Kedua, pada saat saya balik ke Indonesia, aku mau masuk ke bangku kuliah pada saat itu, parents waktu itu lagi habis-habisnya lah, pas saya lagi di sini kan. At that time, I was doing odd jobs, belum dapat ijazah kan. I was a English teacher, math teacher, event organizing juga aku jalanin. Apalagi ya, whatever yang halal yang bisa aku jalanin, I will do it gitu loh. And I'll work very, very hard for it. That was the toughest time di mana sometimes I didn't even know how to have the money for the next meal. Right, but after going through all of those and getting a scholarship in the university that I went to, I did a flashback kan. Pada 2 tahun itu waktu yang paling susah. Tapi those are the 2 years where I'm closest to my family, dan those are the 2 years where I learned and absorbed the most from both my parents in terms of life lesson. Jadi kalau sesusah itu aja bisa dilewatin, ya bring it on. Bring it on. Kenapa Gi? Menurutku tuh dari tadi kita kan bertanya-tanya kayak gitu ya. Menurutku nggak ada pertanyaan yang salah, yang ada adalah jawaban yang pintar. Menurutku itu gitu.
Ada 3 kata yang selalu melekat dari setiap jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Yang pertama itu adalah detailsnya dia. Setiap pertanyaan yang kita sampaikan mengenai tentang lingkungan yang baru, Kak Airin itu menjawab dengan pertanyaan dulu. Jadi dia tuh details matter. Kalau nggak salah tuh Ralph Waldo Emerson pernah bilang, do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Ya. Jadi ketika kamu sudah mengetahui tentang, oke, dulu aku di startup begini, ternyata berbeda sama di birokrasi ya. Kamu punya pilihan yang mudah untuk ikut dengan jalur-jalur mereka yang sudah puluhan tahun sudah dilakukan. But no, you choose the different path. Kamu milih untuk, you know what, aku bakal mencoba jalur yang lebih fleksibel deh, yang lebih sesuai dengan hatiku deh, yang demi untuk membuat lingkungan sekitar pekerjaanmu nyaman. Jadi menurutku tuh ini adalah setiap pergerakannya Kak Airin tuh ada 2 filsuf yang aku suka. Dan yang ketiga ada satu lagi yang barusan mungkin belum di-up ya. Tapi Kak Airin tuh selalu bilang, ketika dia mengalami sebuah jalan buntu atau kebingungan, selalu kan tadi kan bilang, wah Tuhan bagaimana nih, kayak gitu. Menurutku Tuhan itu selalu memberikan, ya Tuhan bekerja dengan cara misterius, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya dari umat-umatnya. Jadi menurutku di hadapanku ini adalah seorang pelayan publik yang sedang jalan. Menurutnya, mungkin menurut kakak tuh jalan di path yang kakak itu bikin sendiri, tapi enggak. Kakak tuh lagi jalan di path yang sudah disiapkan Tuhan. Betul. Jadi emang ini adalah jalur Tuhan nih. Betul. Kayak gitu. Betul. Silahkan Jadi ditanggapi. congratulations ya sudah menemukan jalurnya. Oke, jadi Ji tidak bertanya ya, tapi mengungkapkan ya. Nah, silahkan menanggapi Ji, tapi ada satu juga pertanyaan terkait dengan path tadi. Nah, bagaimana sih kita bisa membedakan ketika kita ini benar-benar berjalan di path kita, atau kita sebenarnya juga harus membuat path yang baru begitu di saat yang sama? Itu bagaimana? Nggak usah ditanyain sih, jalanin aja. Kalau salah juga tinggal U-turn kan. Karena kalau misalnya kita bilang, oh saya mau create path kita sendiri, itu saya kurang setuju karena itu berarti ada kemungkinan itu ego kita sendiri kan. Ya. Ngapain kita mau create path sendiri gitu loh. Itu buat apa? What's the purpose? Kita semua hidup pasti ada jalannya sudah diatur sama yang di atas kan. Pertanyaannya kita mau ngeyel atau mau jalanin? Jadi ya jalanin aja. Bisa nggak sih salah? Bisa. Salah itu tujuannya apa? Biar kepentok, biar kita belajar kan. Apa yang disampaikan kita tadi semuanya agree? More or less agree, but I think that's too high of a compliment. I don't think I am there yet. Masih banyak yang harus dipelajarin buat aku. Emang keren aku Ya. tapi. Aku tuh setiap masih juga. Kebetulan buat saya. Ada yang mau saya puji? Kamu saya puji. Emang saya tuh pintar. Harus manggil Kak Airin ya. Lebih dekat ya. Karena gue enak banget nih. Lu aduh kacau bener. Oke, Kak Airin, saya mau berterima kasih karena selama ini nggak pernah ada seorang menteri, wakil menteri yang bisa sedekat ini dan bisa berinteraksi, berkomunikasi selugas ini. Dan apalagi di konten kreator sekarang sudah ada aksi ya Bu ya. Asosiasi konten kreator seluruh Indonesia. Seru banget. Semoga bisa lebih menjangkau lagi orang-orang yang nggak cuma kreator-kreator besar atau eksklusif, kreator kecil juga bisa dirangkul Ya. dan mereka bisa merasakan kedekatan dengan Kak Airin. Siap Pak, kita selalu berangkul kok, karena I always like the grassroots. Kalau yang sudah besar itu sudah bisa mandiri, itu harusnya ilmu dibayar ilmu. Dan banyak kok dilakukan oleh konten kreator kita ya, yang sudah di atas itu juga banyak yang berbagi ilmu lah kepada teman-teman yang lain. Buat aku itulah roda bisa berputar. Yang kita harus jangkau adalah yang masih baru-baru ini, untuk mendampingi dan jalan bareng. Oke, Keren. Kak Mel singkat saja boleh? Ini sounds evil, tapi no to you. Aku sering sekali wawancara orang puluhan tahun atau ngobrol kayak gini. Finally, I sit with someone who knows what they're talking about. Buat aku, Thank you. duduk dengan orang yang benar-benar tahu apa yang diomongin dan apa yang dikerjain, yang realistik. Di bulan Imlek ini, value apa yang bisa dibagikan pada pemirsa kita? Silakan, Kak Airin. Kalau buat saya kembali ke roots ya, kembali ke hatinya kita. Karena banyak sekali, terutama teman-teman yang sekarang mungkin susah, you have a choice gitu loh. Kamu mau mencoba path yang baru, karena if you continue to do the same thing over and over again and expect a different results, then you'll never get the result that you want. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kedua adalah
pada saat baik kamu di bawah ataupun di atas, jangan lupa akan jati diri kamu sendiri. Always be that authentic self of yours. Bukan berarti kamu sudah menjadi orang kaya maka kamu harus meningkatkan your lifestyle dan merubah lifestyle kamu untuk ngefit ke itu. Karena duit itu cuma titipan dari yang atas kok. Tapi diri kamu sendiri itulah yang kamu miliki seutuhnya. Jadi be your authentic self, nggak mau tahu orang bilang apa, just be yourself and have that faith. Thank you. Sekali lagi kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari Ibu Wamen kita. Semoga apa yang memang menjadi cita-cita dan usaha di tengah kerja keras dan juga visi yang tadi tidak mudah bisa terwujud untuk membangun ekonomi kreatif kita dan juga memberikan semangat tertentu bagi seluruh penggerak aktivis UMKM khususnya juga spesifik ya Coach ya, dan juga aktivis atau mungkin generasi muda yang terlibat dari dunia industri kreatif. Tepuk tangan untuk Ibu Airin. Terima kasih Bu untuk waktunya. Batik Naga dipakai di hari raya. Makan kue keranjang bersama keluarga. Nah, selamat Imlek 2026 untuk semuanya. Semoga kita makin sukses dan penuh cahaya. Gongsi. Saya Yohana Margareta. Sekedar yang petugas mengucap terima kasih undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Semangat semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.